Latar belakang kami berjuang membuka pesantren di Wesalo ini. Pada saat itu masih di Kabupaten Kolakah, belum Kolaka Timur. Antara lain dalam perjalanan kami melihat di Kolaka dulu banyak anak-anak yatim, apalagi yatim piatu, keluarga yang tidak mampu, selesai sekolah anaknya di SD, putus terlantar. Selesai SMP, putus terlantar. Dan selanjutnya, sehingga kita memperhatikan petunjuk Allah dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fasalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama itu yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Artinya orang yang tidak memperhatikan anak yatim dan fakir miskin itu mendustakan agama. Kalau kita mau jawab, kita mendustakan agama, pantas masuk surga atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau tidak di surga, di mana? Ini yang saya mau ajak semua orang yang punya kemampuan, orang kaya, pejabat, ya jangan kita ramai-ramai masuk neraka hanya karena tidak memperhatikan anak yatim, fakir miskin. Antara lain kita bangun pesantren. Ada alternatif. Anak-anak yang bakal terlantar, tidak lanjut, silakan masuk di pesantren. Ya. Terus yang kedua, kita sadar melihat kondisi Indonesia. Begitu banyak penyakit-penyakit sosial masyarakat dan sangat mengancam generasi pelanjut. Terutama cahaya Islam, iman, takwa, akhlaknya. Ya. Antara lain kita melihat obat-obat terlarang begitu ramai, minuman-minuman keras, tempat-tempat hiburan malam di kota, apalagi kota-kota besar, di kabupaten itu dilegalkan oleh pemerintah. Di situ banyak penyakit sosial masyarakat. Selain narkoba, minuman keras, prostitusi, judi, ada judi online, dan lain-lain sebagainya. Itu keprihatinan, sehingga kami merasa tertantang dan terpanggil untuk membangun pesantren, supaya ada tempatnya anak-anak kita, generasi pelanjut, untuk bisa bangun karakternya. Karakter yang kita tanamkan di sini, anak-anak kita, untuk mempersiapkan mereka antara lain sebagai calon pemimpin ke depan. Dalam Mars, itu selalu dinyanyikan dalam Mars, 5S 4K. 5S 4K itu apa? S pertama, sholat. Karena sholat itu tiangnya agama. Terus selanjutnya sabar. Ya, sabar menghadapi tantangan. Apapun yang penting dalam kehidupan ini harus kita maju dan ada dinamika. Kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin dan insya Allah besok lebih baik daripada hari ini. Itu petunjuk agama. Ya. Dan sabar tidak pernah juga berpisah dengan syukur. Apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri, kita dijanji akan ditambahkan. Itu S ketiga, syukur. Yang keempat, S keempat, setia. Setia kepada Allah, setia kepada Rasulnya, setia kepada orang tua, keluarga. Ya. Ya. Identik dengan taat. Ya. Kemudian S kelima, sehat jasmani rohani. Karena manusia produktif itu hanya manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Di alam dunia ini kita hidup dengan
perlombaan, ya, untuk berbuat kebaikan. Dan manusia-manusia yang unggul itu yang harus sehat jasmani rohani. Yang sehat jasmani rohani, makanya di pesantren ini kita siapkan fasilitas olahraga yang memadai sampai lapangan golf, lapangan tenis, lapangan menembak, ya, lapangan bola dan lain-lain sebagainya. Kita, anak-anak kita wajib ada olahraga pilihan utamanya sebagai yang mana diminati dan itu bakatnya di situ. Itu. Dengan sehat jasmani rohani meloncat ke 4K. Apa itu 4K? Pertama, kerja ikhlas. Itu pondasinya. Kerja ikhlas, semua karena Allah. Ya. Pondasi yang kuat tidak cukup, harus ada pilar. Pilarnya ada 3. Kerja keras, kerja sama, dan kerja cerdas. Ya, biar kuat pilarnya, kalau pondasinya, kalau tidak ada pilarnya tidak bisa juga. Itu yang kita tanamkan karakter anak-anak kita di sini. Ya, itu latar belakang. Kemudian ya selanjutnya memang ada perintah Allah bahwa kita tidak cukup beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di surah As-Sab ayat 10, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yaj'alkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin salikal fawzul azim. Tuhan mengatakan, hai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang akan melepaskan, membebaskan kamu dari siksa yang pedih. Tuhan selanjutnya mengatakan, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Makanya kita masuk di sini dulu, ini hutan belantara. Hutan belantara. Kita buka karena kita mau buka lapangan jihad untuk membangun ada di sini cahaya Islam, iman dan takwa. Ya. Kita buka dengan keyakinan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita bismillah masuk. Tidak dijadikan jin dan manusia hanya untuk mengabdi, menyembah kepada Allah. Ya, setelah kita masuk, bukalah lapangan jihad. Di sini bagaimana jihadnya? Ada yang menyiapkan sarana prasarana, orang tua santri berjihad juga mengirim anaknya di sini, anak santri juga menuntut ilmu di sini, ya. Jihad juga dengan dasar iman, hijrah, jihad di jalan Allah. Tapi setelah kita berjalan, ini kita bangun 2011, 2012 mulai berjalan, ya, menerima santri, ya. Berjalan sekarang ini 2024, berarti sudah ada 12 tahun berjalan, ya. Kita ada hidayah dari Allah. Kita bisa seperti ini. Makanya karena Tuhan mengatakan Fa'isa faragta fansab. Selesai urusanmu satu, tetap kerja keras untuk urusan berikutnya. Ya. Jadi setelah ini pesantren kita buka hutan dengan fasilitas seperti ini, anak-anak santri sampai dari Papua juga ada yang datang, Sulawesi Tengah, Bungkus Selatan ada yang datang di sini, Sulawesi Selatan banyak, hampir semua kabupaten di di Sulawesi Tenggara datang di sini kumpul. Ya, kita terdorong dengan perintah Allah, yaitu tadi, selesai urusanmu satu, tetap kerja keras untuk. Sehingga pesantren ini kita rencana melanjutkan pembangunan perguruan tinggi Islam. Karena kami merasa mau mengirim anak-anak kita ke Mesir begitu sulit. Tahun lalu hanya bisa lolos 2, sebelumnya juga ada beberapa orang, tapi sangat terbatas. Jadi sehingga kita buka perguruan tinggi Islam di sini, utamanya ilmu Al-Quran, tafsir, dan ilmu hadis. Itu prioritas utama kita. Kemudian kami kembangkan
Seperti buka, karena jihad ini isinya apa? Jihad ini kami juga mendapat petunjuk dari kitab suci, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu pejuang dan jadilah kamu penolong-penolong menegakkan agama Allah. Itu surah As-Sab ayat 14. Jadilah kamu penolong-penolong menegakkan agama Allah. Ya. Sehingga ya terus jadi kita kembangkan terus ini dari sisi religius, tetapi dari sisi ekonomi juga disebut. Ya. Di surah Al-A'raf ayat 10, laqad makkannakum fil ardi wajalna lakum fiha ma'ayis qalila ma tazkurun. Di mana aku tempatkan manusia di muka bumi, kata Tuhan, di situ aku siapkan sumber penghidupan, tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Ya, sama di sini, hutan belantara tidak ada yang mau masuk, katanya angker. Ya, tapi karena kita terdorong, ya itu tadi, biar kami masuk golongan yang kecil, tapi bersyukur. Ya, kita buka hutan itu, buka kebun buah, ya itu bagian daripada untuk menopang pesantren jangka panjang. Selesai kita buka buah, ya kalau luas kampus kita ini sekitar 20 hektar, kebun buah juga sekitar 20 hektar. Setelah itu ya kita lanjutkan buka rawa, itu sekitar 120 hektar sekarang, yang sudah tercetak lebih 70 hektar. Sementara mencetak sekarang. Kenapa? Yaitu untuk membackup pesantren jangka panjang, bagian daripada sebagai pejuang dan penolong agama Allah. Kenapa? Kalau ada sawah, ya ada kebun buah, ada beras, ada kolam ikan, ada ternak kecil, unggas, ada telur, ada daging, ya ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Tidak mungkin anak cucu keturunan nanti menikmati itu lapar di sini. Karena itu bahan makanan yang ada di sini itu yang kita hasilkan. Yang lain tanam kelapa sawit, kami tidak. Pilih itu. Karena itu untuk membackup, ada konsisten untuk membackup pesantren, kehidupan pesantren ini untuk jangka panjang. Itu tadi. Senjata utama kami tadi itu membangun karakter yang 5S 4K tadi itu. Karena kalau itu menghayati dan mengamalkan 5S 4K, ya itu akan jadi manusia unggul. Akan manusia unggul. Sementara dalam kitab suci sudah dijelaskan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia. Jadi kita berlomba-lomba di dunia itu untuk memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat. Itu yang intinya. Jadi tidak bisa jadi lemah, karena ya kita pakai, kalau kita ke kubur pakai kapan? Pakaian apa? Ya pakaian kita dibungkus ke kubur, tidak pakai kantong untuk mengantongi apa-apa, tidak bawa apa-apa, kecuali amal. Memperbanyak amal itu disebut juga dalam kitab suci. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Berikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat kebajikan. Inilah perlombaan berbuat kebajikan ini. Ya, bahwa mereka itu disiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempatmu nanti di sana. Iya. Jadi kita membentuk ya ada lembaga yang di situ ada putra-putri saya, tetapi kita rekrut orang-orang yang punya dasar pendidikan, ustaz-ustaz dari berbagai kalangan untuk nanti membina jangka panjang ini. Dan kami siapkan tadi seperti itu, membackup ini ada kebun, ada sawah, ada range, ada ternak, ada kolam ikan, itu untuk membackup jangka panjang ini. Terus harapan saya dan doa saya, mudah-mudahan kita melahirkan di sini generasi Indonesia
yang soleh-soleha, yang amanah. Suatu saat saya juga berdoa, suatu saat mudah-mudahan orang cari pemimpin di Indonesia di semua tingkatan bukan sogok menyogok. Karena sogok, yang menyogok, yang disogok sama-sama dilemparkan masuk neraka. Saya berdoa suatu saat ada kesadaran masyarakat Indonesia memilih pemimpin tidak harus dengan sogok menyogok. Itu doa. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang susah. Kami juga masuk di sini hanya dengan hidayah. Kami tidak punya kemampuan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau kita dengan dasar ikhlas, kerja ikhlas, ya ada manajemen ilahi yang mengikuti kita. Anak-anakku di seluruh Indonesia dan lebih khusus di Sulawesi Tenggara dan lebih khusus lagi Kolaka Timur ini, saya mengajak, datanglah di Pondok Pesantren Al-Bukhari Wesalo ini untuk menuntut belajar ilmu agama, untuk memperdalam ilmu agama, untuk bekal kita menjadi manusia yang bermanfaat di muka bumi ini. Ya, untuk kita menjaga keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, menjadi anak soleh-soleh hayaman. Di sini tidak ada urusan misalnya hanya dengan biaya, karena pesantren ini misinya kita berbuat kebaikan, tidak mengejar apa yang kita dapat, tetapi kita berpikir dan berjuang apa yang kita bisa berikan untuk di dunia dan bekal ke akhirat.